Prepare. Nah, persiapan. Ya. Mas mau kemana nih perjalanan? Mau kemana? Surabaya. Oh iya, rombongan Mas ya? Rombongan. Apa delok manten terus aku mampir ke Bonbin, Mas. Oke. Ya. Bab 250, ini bukan berlutut. Tuan Harvey, Anda juga orang berpangkat tinggi, kan? Petik 2. Tuan Harvey, tuan muda yang telah meminta maaf kepada Anda, jadi lupakan saja. Petik 2. Tuan Harvey, jika Anda benar-benar meminta tuan muda yang untuk berlutut dan berikan kepada Anda. Kau tahu, keluarga yang mungkin akan sangat marah ketika mereka tahu tentang ini. Lagi pula, begitu Anda berlutut, itu tidak hanya akan kehilangan wajah tuan muda yang, tetapi juga wajah keluarga yang. Beberapa orang mengikuti Yang Yunfei ke Aorus Hills. Generasi kedua Long Cheng Fu mulai berbicara satu demi satu, dengan nada mengancam. Meskipun naga yang kuat tidak menekan ular lokal, naga kuat dari keluarga yang jauh lebih kuat daripada ular lokal, sehingga secara alami dapat ditekan. Oleh karena itu, mereka memiliki keberanian untuk menantang Harvey. Sudut mulut beberapa wanita kaya juga menunjukkan senyum main-main. Seekor ular lokal kecil, berani bertarung dengan keluarga yang dari Long Cheng. Bertindak sembarangan. Aku sedang berbicara dengan Yang Yunfei, apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Wajah Harvey menjadi dingin, dan dia menamparkan seorang pria muda di wajahnya. Ah! Pria muda itu berteriak dan ditampar ke tanah. Saya pukul. Tiba-tiba semua wanita kaya yang hadir berteriak, dan terjadilah keributan. Jelas, semua orang tidak mengharapkan Harvey untuk bertindak secara langsung. Kakak Harvey, jangan! Saint Veronica juga terkejut dan berteriak. Dia khawatir Harvey akan menimbulkan masalah. Namun, Harvey mengabaikan bujukan Saint Veronica dan hanya maju selangkah dan muncul di depan tuan muda kedua. Metrik saya sangat kecil, bisakah Anda mengaturnya? Petik 2. Harvey menamparkan tuan muda kedua dengan tamparan lagi. Apakah keluarga yang malu atau tidak, itu bukan urusanku. Harvey menamparnya beberapa kali berturut-turut. Tepuk. Tua dan muda lainnya ditampar ke tanah, menutupi wajah mereka dan berteriak. Mereka menatap Harvey dengan kebencian di wajah mereka, meskipun mereka sangat marah dan marah di hati mereka ingin menebas Harvey ribuan kali. Namun, mereka tidak berani. Bagaimanapun, Aorus Hills adalah wilayah Harvey. Harvey dapat menelepon banyak orang hanya dengan satu panggilan telepon. Selain itu, latar belakang mereka tidak sedalam Yang Yunfei, dan mereka tidak berani menantang Harvey. Oleh karena itu, bahkan jika mereka dipukuli satu persatu, mereka hanya bisa menanggungnya, berharap tuan muda yang akan membela mereka. Harvey mengabaikan generasi kedua dan berbalik untuk melihat Yang Yunfei. Berlututlah kau tahu maaf. Terdengar suara keras yang tidak bisa dilawan. Harvey tahu bahwa jika dia hanya orang biasa, dia mungkin akan dibunuh oleh generasi kedua malam ini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan membiarkan Yang Yunfei pergi dengan mudah. Yang Yunfei menelan tenggorokannya dan berkata dengan senyum kering, Tuan Harvey, apakah Anda serius? Ada begitu banyak orang di sini, apakah Anda ingin saya berlutut di depan Anda? Petik 2. Mata Harvey menjadi dingin, apakah Anda pikir saya bercanda? Dengan Anda berlutut, kau tahu, minta maaf, dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Jangan melakukan banyak hal. Saya akan memberi Anda wajah, jadi saya memanggil Anda Tuan Harvey. Saya jangan memberimu wajah, kamu bahkan tidak kentut. Mata Yang Yunfei menjadi sengit, dan dia berkata dengan marah, saya adalah putra tertua dari keluarga Yang, bagaimana saya bisa berlutut kepada Anda? Klik suara yang renyah tulang kaki retak. Ah, Yang Yunfei berteriak, kakinya melunak, dan dia berlutut langsung di tanah. Bukankah kamu hanya berlutut? Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, apakah itu sulit? Petik 2. Namun, sebelum dia selesai berbicara, hawa dingin datang Harvey menoleh dengan tiba-tiba, dan melihat bayangan hitam bergegas ke arahnya hanya dalam beberapa napas, bayangan ini sudah mendekat ledakan setelah bayangan hitam ini, dia langsung meninju dan mengambil dada Harvey. Harvey dengan santai mengepalkan tinjunya dan menyapanya ledakan kedua tinju itu bertabrakan, dan terdengar suara benturan logam detik berikutnya. Ding-ding-ding bayangan hitam ini terkejut dan mundur beberapa langkah. Harvey mendongak dan melihat bahwa orang yang dipukul mundur adalah seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja hitam, tidak tinggi, tetapi dengan fisik yang kuat melalui pertarungan tadi. Harvey sudah mengetahui kultivasi pria parubaya ini. Jangka menengah bawaan.
Mungkin itu sudah menjadi ketinggian bagi orang biasa untuk diteladani. Tetapi bagi Harvey, itu benar-benar tidak cukup. Paman Yuan. Yang Yunfei berteriak kaget, dan kemudian berteriak pada pria parubaya itu, Paman Yuan, cepat sobek dia untukku, buang dia. Pria parubaya ini adalah pengawal pribadi yang diatur untuknya oleh keluarga, namanya adalah Yuan Hui. Yuan Hui tidak muncul sekarang, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menantang Harvey. Tapi sekarang setelah Yuan Hui muncul, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Yuan Hui memandang Harvey dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, Presiden Harvey, karena Anda menendang salah satu kaki yang Sao, selama Anda mematahkan satu kaki, masalah akan selesai. Petik 2. Jika saya tidak, apa? Petik 2. Harvey menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu aku harus melakukannya sendiri. Yuan Hui berteriak, menendang kakinya ke tanah, dan menyerang Harvey Kuang dengan aura seperti harimau. Pada saat mendekati Harvey, Yuan Hui langsung meninju wajah Harvey. Harvey tersenyum menghina, mengepalkan tangan kanannya, dan menyerang langsung. Ledakan. Sebuah kecelakaan. Yuan Hui tampak terkejut. Dia berpikir bahwa pukulan ini dapat menghilangkan lengan Harvey, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan pukulan Harvey seperti tsunami. Sangat berat. Yuan Hui sangat terkejut sehingga dia mundur 10 meter. Bang bang bang. Setelah menjatuhkan beberapa meja berturut-turut, dia menstabilkan tubuhnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Yuan Hui memandang Harvey dengan ekspresi terkejut, sungguh luar biasa. Meskipun dia baru saja mengerahkan 50% dari kekuatannya, bukan pemuda yang bisa menolak. Tampaknya anak ini bisa menjadi penguasa Aorus Hills, tidak hanya karena keberuntungan, tetapi juga dengan kekuatannya sendiri. Namun, dia percaya bahwa selama dia menggunakan 70% atau 80% dari kekuatannya, itu sudah cukup untuk melenyapkan anak ini. Yang Yunfei juga tercengang. Dia jelas tahu kekuatan Yuan Hui, melawan 100 musuh dengan satu pukulan, dan satu pukulan bisa melumpuhkan seorang calo besar. Tapi kenapa, sekarang dia ditolak oleh anak laki-laki dari generasinya sendiri? Paman Yuan, berhenti bermain, ayo serius jika sesuatu benar-benar terjadi, keluarga yang kita akan mengurusnya. Kata Yang Yunfei dengan sedih. Yuan Hui menunjuk ke arah Harvey dan berkata dengan sungguh-sungguh, nak, kamu telah membuatku marah siapapun yang. Membuatku marah tidak akan memiliki akhir yang baik, karpet mewah di bawah kaki saya robek, dan lantai di bawah karpet retak setiap inci. Ya Tuhan, apakah ini seorang seniman bela diri? Apakah itu terlalu kuat? Petik 2. Seseorang berseru. Yang lain menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Mereka sepertinya telah melihat adegan di mana Harvey digantung oleh Yuan Hui. Namun, pada saat Yuan Hui meninju, Harvey langsung mengangkat tamparannya, mengayunkannya, dan menamparnya ke wajah Yuan Hui. Kecepatan tamparan ini lebih dari 2 kali lipat kecepatan pukulannya. Terkunci ledakan, ya. Yuan Hui mengerang, hanya untuk merasakan kepalanya berdengung, seluruh tubuhnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Ada apa denganmu? Harvey berjalan menuju Yuan Hui dengan senyum tipis di wajahnya. Bab 251. Apakah Anda masih yakin? Mencari kematian. Yuan Hui sangat marah, langsung mengerahkan 100% kekuatannya, dan menerkam ke arah Harvey yang datang. Tinju naga harimau Fuhu. Boom. Dengan satu pukulan, suara harimau mengaum, yang menakutkan. Namun, menghadapi pukulan lain dari Yuan Hui, Harvey hanya berkedip dan menamparkan wajah Yuan Hui di sisi lain wajah lagi. Terkunci. Ledakan. Ah! Yuan Hui berteriak kesakitan, sebelum tinjunya mendekati Harvey, tubuhnya terhuyung ke belakang. Apakah kamu puas? Petik 2. Harvey menatap Yuan Hui dengan dingin. Kedua tamparan ini sangat mengejutkan sehingga mata Yuan Hui memancarkan bintang emas, kepalanya pusing, dan dia merasa tidak bisa diam. Sepertinya kamu masih belum yakin. Petik 2. Kata Harvey ringan, melangkah maju, mengangkat tangannya, dan bersiap untuk membuangnya lagi. Berdebar. Yuan Hui langsung berlutut di tanah, mengangkat wajah bengkak, dan berteriak dengan suara menangis, jangan melawan, aku akan mengambilnya. Oleh karena itu, melalui pertarungan tadi, dia juga memahami dengan jelas kesenjangan antara dirinya dan Harvey. Dia jelas tahu bahwa Harvey jauh lebih kuat darinya dalam hal kekuatan dan kecepatan. Setiap kali dia melakukan serangan pendahuluan, serangan ke Harvey bisa datang satu langkah di depan, membuatnya sulit untuk melawan. Tidak ada keraguan bahwa kultivasi dan kekuatan pemuda ini harus jauh lebih tinggi daripada miliknya. Namun, semua orang yang hadir tercengang saat ini, tidak dapat mempercayainya sama sekali. Yuan Hui, yang baru saja diseret gila-gilaan ke langit, sebenarnya berlutut dan menyerah pada saat ini. Yang Yunfei bahkan lebih heran. Di masa lalu, Paman Yuan biasa menginjak orang lain, bagaimana dia bisa diinjak orang lain? Tapi hari ini, Paman Yuan dipukuli sampai dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Itu luar biasa. Harvey tidak memperhatikan Yuan Hui lagi, tetapi berjalan ke arah Yang Yunfei, giliranmu. Petik 2. Yang Yunfei bergidik, wajahnya pucat. Sekarang, bahkan Paman Yuan telah dipukuli oleh bocah di depannya, dan kepercayaan terakhirnya hilang. Selain melakukan apa yang dikatakan Harvey, apalagi yang bisa saya lakukan? Memikirkan hal ini, Yang Yunfei bersujud berat ke arah Harvey dengan frustrasi dan kemarahan yang tak ada habisnya. Tuan Harvey, saya minta maaf Tuan Harvey, saya salah. Yang Yunfei meminta maaf sambil bersujud, karena takut Harvey akan menamparnya sampai mati.
Harvey menatap Yang Yunfei, tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, Tuan muda Yang, saya tahu Anda tidak yakin. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa datang kepada saya. Namun, saya harap Anda bisa membunuh saya di satu waktu berikutnya. Waktu. Jika Anda tidak dapat membunuh saya, maka saya akan membunuh Anda. Hari ini hanya peringatan bagi Anda, jangan memprovokasi saya sesuka hati, dan jangan memprovokasi Veronica lagi. Jika tidak, saya akan membuat Anda menyesal datang ke sini dunia. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey tidak melihat Yang Yunfei lagi, berbalik untuk mengambil tangan Saint Veronica, dan meninggalkan atap. Setelah Harvey dan Saint Veronica pergi, beberapa pelayan Yang Yunfei bergegas dan membantunya berdiri. Tuan muda Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Harvey terlalu arogan, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Ular lokal kecil itu berani menjadi sangat sombong, itu benar-benar memberinya wajah. Beberapa pengikut dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Yang Yunfei memiliki ekspresi muram di wajahnya, tentu saja aku tidak akan membiarkannya pergi, aku harus membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Yang Yunfei mengeluarkan ponselnya, memikirkannya, dan menelepon. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Hei, Yunfei, ada apa? Sebuah suara berat datang. Kakak ipar, saya dipukuli, pinjami saya sedikit bantuan, dan saya akan melakukannya, Yang Yunfei berkata dengan keras. Bajingan mana yang berani mengalahkan saudaraku Yunfei, katamu, siapa yang bisa mengalahkanmu, saudara ipar akan membantumu mengalahkannya. Presiden Kamar Dagang Lima Naga, Harvey, Yang Yunfei. Menjawab. Harvey. Petik 2. Suara di ujung telepon menjadi sedikit lebih keras. Ya, itu Harvey. Yang Yunfei menjawab, dan kemudian mengerutkan kening, kakak ipar, tidakkah kamu berani memindahkan Harvey? Petik 2. Sial ada apa? Harvey hanyalah anak baru, Tuan Aurus Hills, dan dia juga secara delusi ingin bersaing dengan Asosiasi Wushu Nanyu untuk status hegemon Provinsi Nanyu. Dia tidak menimbang berat badannya. Namun, Yunfei, saudara iparku hanya merasa bahwa kita tidak perlu melakukannya. Mengambil tindakan terhadap Harvey. Petik 2. Kakak ipar, apa artinya ini? Petik 2. Saya baru saja mendapat kabar bahwa dalam 3 hari, He Pingchuan, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, akan pergi ke Aurus Hills di orang untuk melawan Harvey. Sun Jue sampai mati di puncak baris pertama. He Pingchuan adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan. Kekuatannya tak terduga. Tidak peduli seberapa kuat Harvey, tidak mungkin menjadi lawan He Pingchuan. Petik 2. Kakak ipar, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Petik 2. Ketika Yang Yunfei mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat. Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan ingin membunuh Harvey, bahkan jika Harvey memiliki 10 nyawa, itu tidak cukup. Tentu saja itu benar. Petik 2. Bagus sekali, aku ingin melihat bagaimana orang ini Harvey mati kali ini. Setelah berbicara, Yang Yunfei menutup telepon. Dia melirik semua orang yang hadir dan berkata dengan keras, beritahu semua orang kabar baik. Kakak ipar saya memberitahu saya bahwa dalam 3 hari, He Pingchuan, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, akan datang ke Aurus Hills dan membunuh Harvey. Aku ingin melihat apa yang dilakukan Harvey. Mati, ikuti aku ke puncak baris pertama dalam 3 hari. Mendengar kata-kata Yang Yunfei, orang-orang yang hadir tercengang. Ketua Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan akan datang ke Aurus Hills untuk membunuh Harvey Ye. Ini adalah berita besar. Saya tidak tahu apakah Harvey Ye dapat bertahan dari kesulitan ini. Saat ini, Harvey sudah mengemudikan mobil dan meninggalkan mansion tepi laut bersama Saint Veronica. Dalam perjalanan, Saint Veronica memandang Harvey dengan nada meminta maaf, dan berkata, Saudara Harvey, saya minta maaf karena membiarkan Anda mendapat masalah dengan keluarga Yang. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya tidak membawa Anda ke sini. Petik 2. Harvey mengetuk. Dia melirik kepala Saint Veronica dan berkata sambil tersenyum, masalah macam apa ini, tidak apa-apa, jangan ambil hati. Petik 2. Kakak Harvey, apakah kamu benar-benar tidak khawatir? Keluarga terkenal di Longcheng, meskipun tidak sebagus langit. Keluarga terkenal dan keluarga kerajaan tidak boleh diremehkan. Apalagi, saudara perempuan Yang Yunfei juga istri Song Qilin, ketua Kamar Datong-Datong, salah satu 4 hegemon di Provinsi Guangdong Barat. Song Qilin tidak sebanding dengan Yuan Zhengang dan Huang Li. Ribuan orang, dan bahkan lebih banyak master. Bahkan Asosiasi Wushu Guangdong Barat tidak berani menghadapi Kamar Datong-Datong secara langsung. Wajah Saint Veronica penuh dengan kekhawatiran. Mata Harvey sedikit menyipit, dan sudut mulutnya terangkat, para prajurit akan menghalangi, air akan menutupi. Jika saya bahkan dapat menginjak seluruh provinsi Guangdong Selatan, apakah saya masih akan takut pada provinsi kecil Guangdong Barat? Bahkan jika badai datang, apa yang harus kita takuti? Petik 2. Saya mendengar kata-kata pria itu dan melihat ekspresi percaya diri di wajah pria itu. Untuk beberapa alasan, Saint Veronica juga sangat terinfeksi, dan kekhawatiran di hatinya juga sedikit berkurang. Ya, saudara Harvey bukan orang biasa, di waktu yang singkat. Baru saja menginjak begitu banyak tuan yang pernah tak terkalahkan. Adapun Song Qilin, ada apa? Saint Veronica memandang Harvey dengan mata bersinar, sudut mulutnya naik, mengungkapkan senyum lembut. Harvey melirik Saint Veronica sambil tersenyum dan berkata, Nizi, jangan menatapku seperti itu, dan kamu masih memiliki senyum seperti peri, aku panik. Petik 2.
Sen Veronica mengakui dengan murah hati, ya, aku Nimfo, aku hanya menyukaimu, kakak Harvey, ada apa? Petik 2. Bab 252. Bab 252, bisakah Anda pergi? Mendengar pengakuan langsung Sen Veronica, Harvey tersenyum canggung dan berkata, ketika saya tidak mengatakan apa yang baru saja saya katakan. Petik 2. Benci. Sen Veronica menamparkan Harvey dengan malu-malu, sangat bingung. Yang mengejarku dapat berbaris dari Guangdong Selatan ke Guangdong Barat, mengapa kamu tidak membenciku? Petik 2. Harvey tersenyum tak berdaya dan berkata, Veronica, bukan karena aku membencimu, kulitmu dia cantik, dengan pinggang panjang dan kaki panjang. Pria manapun akan menyukainya. Hanya saja. Petik 2. Hanya apa? Petik 2. Tanya Sen Veronica dengan mata indahnya menatap lurus ke arah Harvey. Namun, pada saat ini, ponsel Harvey bergetar. Aku akan menerima telepon. Petik 2. Harvey memarkir mobil di sisi jalan dan menjawab telepon. Kakak Harvey, informasi tentang Mercedes-Benz hitam itu telah ditemukan. Petik 2. Suara Zhao Tianxun terdengar. Bicaralah. Petik 2. Harvey meludahkan sepatah kata pun. Mercedes-Benz hitam itu baru saja dibeli. Pembelinya adalah seorang pemuda bernama Wang Chen. Orang ini adalah kepala departemen personalia di perusahaan Qianzi sebelumnya, dan sekarang dia menganggur. Petik 2. Ternyata dia. Petik 2. Mendengar laporan Zhao Tianxun, wajah Harvey tenggelam. Dia selalu merasa bahwa Wang Chen bukanlah hal yang baik, dia memiliki rencana yang dalam, kelihayan yang dalam, dan masih merupakan orang yang tua. Bahkan jika Jiang Yiro ingin mencari pacar, Wang Chen pasti tidak bisa menjadi pria ini. Hanya saja karena orang ini tidak memprovokasi dia sebelumnya, dia tidak peduli padanya. Tanpa diduga, orang ini masih mengganggu Jiang Yiro. Sepertinya sudah waktunya untuk mengalahkan orang ini. Kakak Harvey, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Petik 2. Pada saat ini, suara Zhao Tianxun terdengar lagi. Katakan. Petik 2. Saudara York, kami menemukan bahwa pria bernama Wang Chen ini membawa Nona Jiang ke Taman Suxiang, dan pria itu memiliki beberapa pengawal di sisinya. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Petik 2. Zhao Tianxun secara alami juga memeriksa Jiang Yiro memiliki hubungan dekat dengan saudara York, jadi dia akan memberitahu berita itu. Oke, begitu. Petik 2. Harvey menjawab, lalu menutup telepon. Di malam hari, Wang Chen mengajak Jiang Yiro keluar, yang membuat Harvey sedikit khawatir. Selain itu, dia makan sebanyak yang dia makan, jadi mengapa orang ini harus membawa pengawal? Apakah karena Anda takut apa yang Anda lakukan memalukan dan ketahuan orang lain? Memikirkan hal ini, Harvey merasa sangat gugup. Tidak, kamu harus pergi. Memikirkan hal ini, Harvey berkata kepada Sen Veronica, Veronica, maafkan aku tidak bisa mengantarmu pulang malam ini, aku sedang terburu-buru sekarang. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey mendorong pintu dan turun dari mobil. Dan berhenti di pinggir jalan. Kakak Harvey, apa urgensinya? Petik 2. Sen Veronica berteriak pada Harvey. Tapi Harvey naik taksi dan pergi. Benci orang jahat. Sen Veronica menghentakkan kakinya dengan marah. Taman Suxiang. Aorus Hills adalah restoran klasik dengan gaya. Sebuah meja dimulai pada 5.000 dan ruang sayap dimulai pada 10.000. Meskipun tidak terlalu high-end, itu juga tidak terjangkau bagi banyak orang. Pada saat ini, sayap di ujung lantai 3 Taman Suxiang. Di luar pintu, ada 6 pria jangkung, berpakaian hitam, pengawal yang galak. Di dalam ruangan, sebuah meja bundar besar dipenuhi dengan semua jenis makanan lezat. Itu adalah 2 pria dan wanita muda yang duduk berhadapan. Pria itu mengenakan kemeja Armani hitam dan jam tangan Rolex. Rambutnya berdiri tegak, dan dia tampak seperti anak laki-laki yang tampan. Wanita itu mengenakan setelan ol hitam dengan kaki sutra hitam panjang dan kuncir kuda, fitur wajahnya halus dan kulitnya putih, lembut dan tembus cahaya. Mungkin setelah minum sedikit anggur, gadis itu memiliki sedikit warna merah muda di wajahnya, yang sangat menggoda. Keduanya adalah Wang Chen dan Jiang Yiro. Yiro, terus minum, terus makan, masih banyak hidangan. Petik 2. Wang Chen mengangkat tangannya, dengan senyum seperti angin musim semi di wajahnya, terlihat lembut. Kakak Wang, aku sudah kenyang dan tidak bisa makan lagi. Petik 2. Jiang Yiro menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Wang, terima kasih telah datang ke rumah sakit untuk mengunjungi ayahku selama ini. Aku seharusnya makan makanan ini. Ya, tapi lain kali aku mengundangmu yang sama. Petik 2. Apa yang perlu kita katakan tentang saling berterima kasih, bagaimanapun, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang, kata Wang Chen dengan senyum. Keluarga apa? Petik 2. Jiang Yiro merasa sedikit pusing di kepalanya, dan dia tidak bisa bereaksi. Wang Chen tersenyum lembut, langsung berdiri, dan berjalan menuju Jiang Yiro. Setelah berjalan di depan Jiang Yiro, Wang Chen berlutut dengan satu lutut dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dan halus dari sakunya. Kotak itu terbuka, dan sebuah cincin berlian 1 karat berkilauan dalam cahaya. Yiro, aku sangat menyukaimu. Aku mengajakmu keluar hari ini untuk melamarmu. Menikahlah denganku, Yiro. Aku pasti akan mencintaimu, menjagamu, dan melindungimu di masa depan. Di atasnya, dan properti saya dapat diserahkan kepada Anda untuk diamankan. Selama Anda berjanji untuk menikah dengan saya akan memberikan semua yang Anda inginkan.
Petik 2. Suara Wang Chen lembut dan lembut, seolah-olah penuh dengan sihir pada umumnya. Wanita biasa mungkin tidak bisa menahan serangan Wang Chen. Ini. Petik 2. Jiang Yirou sedikit terkejut, lamaran pernikahan mendadak pria itu membuatnya lengah. Namun, dia menggelengkan kepalanya yang pusing dengan kuat, berusaha untuk tetap terjaga sebanyak mungkin. Kakak Wang, maafkan aku, kamu adalah orang yang baik, tapi aku tidak bisa berjanji padamu, aku selalu menganggapmu sebagai teman. Petik 2. Kenapa? Petik 2. Ekspresi kesedihan melintas di mata Wang Chen. Yirou, aku ingin tahu alasannya. Petik 2. Aku hanya ingin fokus pada pekerjaan sekarang. Aku belum memikirkannya. Hal-hal ini. Petik 2. Jiang Yirou berkata dengan terbata-bata, lalu berdiri, Kakak Wang, sudah larut malam, aku harus kembali. Petik 2. Apakah karena Harvey? Petik 2. Wang Chen berdiri, mata berkedip sentuhan warna burung nasar. Jiang Yirou gemetar dan tidak menjawab kata-kata Wang Chen. Heh. Petik 2. Wang Chen menertawakan dirinya sendiri, matanya merah, dan mendesis, Harvey, apa yang baik tentang dia? Bisakah dia mencintaimu lebih dariku? Atau, apakah kamu pikir dia punya uang? Kemungkinan, itu kenapa kamu suka dia. Yirou, jika itu masalahnya, maka izinkan saya memberitahu Anda, saya, Wang Chen, juga kaya dan berkuasa sekarang, dan saya tidak lebih buruk dari Harvey. Apa yang bisa dia berikan padamu, aku bisa berikan padamu. Apa yang dia tidak bisa memberimu, aku bisa memberimu. Jiang Yirou menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, Saudara Wang, bukan itu masalahnya, saya tidak menghargai ini. Petik 2. Lalu apa yang Anda hargai? Bicara kamu mengatakan itu. Wang Chen tampaknya telah jatuh ke dalam kegilaan, melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Jiang Yirou dengan keras. Ah! Petik 2. Jiang Yirou berteriak. Kesakitan. Yirou, maafkan aku, aku sangat mencubitmu. Petik 2. Wang Chen dengan cepat melepaskan tangannya dan meminta maaf berulang kali. Kakak Wang, kamu terlalu banyak minum. Jiang Yirou menggosok pergelangan tangannya, dia tidak ingin tinggal di sini sejenak, dia berbalik dan siap untuk pergi. Namun, tepat setelah dia mengambil beberapa langkah, dia tersandung di bawah kakinya dan hampir jatuh. Sangat bingung, apa yang terjadi, dia meminumnya malam ini. Tidak banyak, mengapa kamu mabuk? Namun, pada saat ini, suara sedih Wang Chen terdengar. Yirou, apakah kamu pikir kamu masih bisa berjalan hari ini? Petik 2. Apa maksudmu? Petik 2. Jiang Yirou tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat Wang Chen. Banting. Wang Chen menyalakan sebatang rokok dan tersenyum jahat, apakah kamu merasa tidak berdaya dan pusing sekarang? Petik 2. Bab 253. Bab 253, Anda memanggilnya ke sini. Wajah Jiang Yirou berubah, Kakak Wang, kamu, bagaimana kamu tahu? Petik 2. Wang Chen menghela nafas dan menghela nafas, Yirou, jika bukan karena upaya terakhir, aku tidak akan melakukan ini. Aku tahu kamu tidak akan melakukannya. Kamu akan berjanji padaku, jadi aku memasukkan sesuatu ke dalam anggurmu. Petik 2. Apa? Kamu? Petik 2. Jiang Yirou memegang meja dengan satu tangan di atas yang lain, jadi dia tidak membiarkan dirinya jatuh. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan ngeri, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa Wang Chen yang cerah dan hangat akan menjadi orang seperti itu di hari kerja. Terlebih lagi, pada saat ini, dia tidak hanya merasa pusing dan lemah, tetapi juga merasa panas yang tak tertahankan. Wang Chen menjentikkan abu rokoknya dan berkata, Yirou, jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan, karena aku sangat mencintaimu. Selain itu, Bibi juga setuju dengan kita bersama, bukan? Kita akan lahir saat itu. Ketika nasi dimasak, Bibi saya akan sangat senang. Bagaimanapun, saya adalah kura-kura emas di mata Bibi saya. Setelah berbicara, Wang Chen mengambil napas dalam-dalam dari rokoknya, kemudian membuang puntung rokok itu ke tanah dan menginjaknya. Segera, dia berjalan menuju Jiang Yirou. Melihat Wang Chen mendekat, wajah Jiang Yirou penuh dengan kepanikan, Kakak Wang, tolong jangan lakukan ini, jika kamu melakukan ini, itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Bersama, dan kita perlahan akan mengembangkan hubungan kita di masa depan. Setelah berbicara, Wang Chen mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Jiang Yirou. Jangan datang ke sini, seru Jiang Yirou, berbalik dan tersandung menuju pintu. Namun, begitu pintu dibuka, 6 pengawal memblokir pintu seperti gunung, dan tidak akan melepaskannya sama sekali. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Petik 2. Jiang Yirou meminta bantuan pengawal ini, tetapi pengawal ini tersenyum jahat, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Jangan biarkan siapapun mendekat. Petik 2. Wang Chen menjelaskan. Ya, bos. Beberapa pengawal mengangguk sebagai tanggapan. Segera, Wang Chen menarik Jiang Yirou dengan satu tangan, dan kemudian melemparkannya ke sofa di sampingnya. Kaki Jiang Yirou berkedut dan dia melemparkan dirinya ke sofa. Setelah Wang Chen menutup pintu, dia menoleh dan melihat sosok anggun Jiang Yirou yang terbungkus jas profesional, serta kaki sutra hitam panjang, napasnya menjadi panas. Yirou, kamu sangat cantik, kamu adalah malaikat di hatiku. Petik 2. Wang Chen menelan ludah dan berjalan menuju Jiang Yirou selangkah demi selangkah. Mata Jiang Yirou memerah karena air mata, dan dia berjuang untuk bangun, Kakak Wang. Kamu melakukan ini sebagai kejahatan.
Apakah kamu tidak takut masuk penjara? Petik 2. Wang Chen He mencibir dan berkata, saya memiliki tuan muda Han di belakang saya, siapa yang berani menangkap saya? Petik 2. Mendengar kalimat ini, pikiran Jiang Yirou menjadi putus asa, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Jika saya tahu bahwa Wang Chen adalah pria yang kejam, saya seharusnya tidak berjanji untuk menemaninya di sini. Mengetahui bahwa dia memiliki pikiran kotor yang tersembunyi di dalam hatinya, dia seharusnya memutuskan kontak dengannya. Aku tahu itu sebelumnya. Tapi, tidak ada obat penyesalan di dunia ini, dan penyesalan tidak ada gunanya. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk pertumbuhan? Ini terlalu kejam. Tolong! Tolong! Jiang Yirou menyimpan jejak ketenangannya yang terakhir dan berteriak minta tolong. Oke, Yirou, jangan berteriak. Ada pengawal yang menjaga pintu, tidak ada yang berani menyelamatkanmu. Petik 2. Wang Chen tersenyum jahat, dan kemudian mulai melepas pakaiannya. Pada saat yang sama, pintu masuk Taman Suxiang. Tertawa. Suara rem berdecit. Taksi berhenti di depan pintu. Tuan, terima kasih. Harvey melemparkan beberapa ratus yuan, lalu mendorong pintu dan keluar dari mobil, bergegas menuju Taman Suxiang. Begitu saya memasuki pintu, seorang pelayan menyambut saya dengan hangat. Tuan, apakah Anda punya reservasi? Petik 2. Saya teman Tuan Wang Chen, di kotak mana dia? Petik 2. Harvey bertanya sambil tersenyum. Pelayan tidak banyak berpikir, dan langsung menjawab, Tuan Wang ada di kotak pavilion Furong di lantai 3. Petik 2. Terima kasih. Petik 2. Harvey menjawab, dan kemudian dengan cepat bergegas ke atas. Di lantai 3, Harvey melihat sekilas 6 pengawal di ujung kotak. Mereka menjaga pintu kotak 308. Karena itu, Harvey berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berhenti. Orang yang menganggur tidak sabar untuk masuk. Beberapa pengawal menghalangi Harvey. Minggir. Harvey berteriak dengan dingin. Hei, ini gila. Seorang pengawal berwajah hitam tersenyum bercanda, mengulurkan tangannya dan mendorong ke arah Harvey. Saat pengawal itu mengulurkan tangan, Harvey meraih pergelangan tangannya dan memutarnya. Klik. Aduh. Teriak pengawal itu. Segera, Harvey menendangnya dengan satu tendangan. 5 pengawal lainnya jelas tidak mengharapkan Harvey menjadi pelatih, jadi mereka meraung dan bergegas menuju Harvey. Bang bang bang. Harvey baru saja menjatuhkan 5 pengawal yang tersisa dengan hanya 3 serangan, 5 divisi dan 2. Kemudian, Harvey melakukan tendangan langsung, dan dengan ledakan yang keras, menendang pintu kotak hingga terbuka. Ketika Harvey melihat pemandangan di dalam kotak, dia merasakan kulit kepalanya meledak dan amarahnya memuncak. Pada saat ini, di sofa, Jiang Yirou kusut dan wajahnya penuh air mata, dia tampak kasihan padaku. Terutama rona merah yang tidak normal di wajah Jiang Yirou membuat Harvey segera mengerti apa yang sedang terjadi. Adapun Wang Chen, dia berdiri di samping sofa, kemejanya tidak dikancing, dan dia membuka kancing ikat pinggang. Siapa itu? Petik 2. Wang Chen meraung dengan jijik, dan ketika dia menoleh, dia gemetar ketakutan. Harvey. Petik 2. Dia tidak pernah menyangka Harvey akan menemukan tempat ini. Pergi. Harvey berteriak dan bergegas, menendang perut Wang Chen. Oh. Wang Chen berteriak kesakitan, dan terbang ke belakang, menjatuhkan meja bundar di dalam kotak. Piring dan piring di atas meja semuanya terlempar ke tanah, membuat suara berderak. Wang Chen menabrak dinding dengan keras, memuntahkan seteguk darah. Dia menggertakkan giginya dan menatap Harvey, meraung marah, Harvey, jika kamu berani memukulku, kamu akan mati. Saya dari Tuan Muda Han, jika Tuan Muda Han tahu bahwa saya dipukuli, dia pasti akan membunuhmu. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki saham di beberapa perusahaan, dan senang mengetahui beberapa orang dari keluarga Sen dan keluarga Lin. Bahkan keluarga Sen dan keluarga Lin tidak akan berselisih dengan keluarga Han karena Anda, jadi. Terakhir kali di rumah sakit, Zhang Weiming mengungkapkan identitas banyak Harvey, tetapi Zhang Weiming tidak mengungkapkan fakta bahwa Harvey adalah Presiden Kamar Dagang 5 Naga. Selain itu, Harvey sekarang adalah penguasa Aorus Hills, dan dia tidak tahu tentang penguasa Provinsi Nanyu. Bagaimanapun, Xi Ying yang memblokir apa yang terjadi di alun-alun Balai Seni Bela Diri Longsing hari itu, kecuali orang-orang kelas atas Tiongkok, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Harvey. Memandang Wang Chen dengan acuh tak acuh, keluarga Han, kan? Han Siji. Kamu membiarkan dia datang, aku akan melihat apakah dia bisa membuatmu tetap hidup. Petik 2. Matanya membuat hatinya bergetar, tetapi dia masih meraung dengan keras, dan kemudian buru-buru mulai memanggil. Harvey mengabaikan Wang Chen, tetapi dengan cepat mengeluarkan jarum perak untuk menyuntik Jiang Yirou. Lagi pula, jika bahan obat seperti obat yang mempengaruhi saraf ini tetap berada di tubuh Jiang Yirou untuk waktu yang lama, itu akan mempengaruhi saraf otaknya, jadi itu harus segera dihilangkan. Bab 254. Bab 254, Bunga Terbang dan Petik Daun. Kali ini, Harvey tidak menusukkan jarum pada tubuh Jiang Yirou, tetapi memilih beberapa titik akupuntur di bagian atas kepalanya, dan bekerja sama dengan perawatan yang membuat marah. Tepat ketika Harvey mengoleskan jarum, ada keributan di luar pintu. Siapa yang berani membuat masalah di sini di Taman Suxiangku sebelum? Ada yang masuk, teriakan centil masuk. Segera, seorang wanita mengenakan congsam merah dengan celah di pahanya, tinggi dan montok, dengan penampilan cantik dan aura yang kuat, berjalan dengan agresif dengan sekelompok pengawal berpakaian hitam.
Begitu wanita itu memasuki pintu dan melihat kotak yang berantakan, alisnya berdiri tegak, dan dia berteriak keras, siapa yang melakukannya? Petik 2. Saudari Rong, anak ini yang melakukannya dia ingin membunuhku, Sister Rong selamatkan aku. Wang Chen mencengkeram perutnya dan berjalan dengan susah payah. Wang Chen telah menyapa Sister Rong sebelumnya dan mengatakan bahwa dia ingin melakukan sesuatu di sini. Sister Rong secara alami mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia bersedia bekerja sama. Bagaimanapun, Su Xiangyuan dibuka oleh Han Shao, dia berasal dari Han Shao, dan Wang Chen juga selebriti Han Shao saat ini. Jadi, tentu saja dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan Wang Chen. Jangan khawatir, Tuan Wang, tidak ada yang berani lancang di Taman Suxiang saya, dan tidak ada yang bisa menyentuh Anda. Suster Rong menjawab, dan kemudian memandang Harvey dengan arogan, wah, tidak peduli siapa Anda, karena Anda berani jika Anda membuat masalah di sini, Anda hanya bisa masuk secara vertikal dan keluar secara horizontal. Selain itu, Anda harus menggandakan kompensasi untuk apa yang Anda pecahkan malam ini. Biarkan saya menghitungnya, setidaknya 10 juta yuan. Jika Anda bisa, tidak mampu, aku hanya akan mengganggu tangan dan kakimu. Namun, Harvey tidak memperhatikan ocehan wanita itu, dan berkonsentrasi untuk memberikan akupuntur kepada Jiang Yirou. Nak, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengarku? Petik 2. Sister Rong sangat marah ketika dia melihat Harvey mengabaikannya. Dia bukan hanya orang yang bertanggung jawab atas Taman Suxiang, tetapi juga wanita tuan mudahan. Siapapun yang memasuki atau meninggalkan Taman Suxiang akan menjual wajahnya sedikit dan memanggilnya Sister Rong. Tapi anak laki-laki di depannya berani mengabaikannya, yang membuatnya merasa sangat malu. Bawa dia ke sini. Sister Rong memberi perintah kepada seorang pengawal. Pengawal itu mengangguk, lalu berjalan menuju Harvey. Namun, saat pengawal itu mendekat, Harvey mengambil sumpit dengan tangan kirinya dan menembakkan sumpit di tangannya tanpa melihat ke belakang. Memanggil. Suara siulan bergema. Pengawal ini hanya merasakan kilatan di depan matanya, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat sumpit menembak ke arahnya seperti pedang terhunus. Dia ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa menghindar sama sekali. Detik berikutnya, dia hanya merasakan sakit di telinganya, dan seluruh orang didorong kembali ke dinding belakang dengan kekuatan yang agung. Benediktus. Dengan suara yang membosankan, sebuah sumpit ditembakkan langsung melalui telinga pengawal dan didorong ke dinding seperti paku baja. Ah! Pengawal itu menjerit histeris, dan darah tidak bisa berhenti mengalir ke daun telinga. Sontak penonton kaget. Hanya satu sumpit yang menembus telinga pengawal dan memakukannya ke dinding. Cara menakutkan apa yang bisa dilakukan. Anda harus tahu bahwa pengawal ini semuanya adalah tuan yang terlatih, meskipun mereka tidak sebagus pejuang, tidak masalah bagi satu orang untuk mengalahkan 10 pria dewasa. Tanpa diduga, pengawal yang begitu kuat bahkan tidak bisa lepas dari tembakan sumpit oleh anak ini. Secara khusus, hati Sister Rong memicu badai. Ini, bagaimana mungkin? Bunga terbang dan memetik daun bisa melukai orang. Apakah anak ini seorang pejuang? Adapun Wang Chen, dia bahkan lebih terpana. Kesan dia tentang pihak lain selalu menjadi benang gantung. Bahkan jika dia tahu bahwa Harvey memiliki sedikit energi kemudian, dia merasa bahwa Harvey telah kehilangan keberuntungannya. Tetapi sekarang setelah dia melihatnya, dia menyadari bahwa dia tampaknya tidak memahami saingan ini dalam cinta. Dengan keterkejutan ini, Sister Rong tidak mengirim seseorang untuk mati sesuka hati, tetapi dengan cepat meminta seseorang untuk membawa pengawal untuk membalut lukanya. Dia menyipitkan mata almondnya dan berkata, tidak heran Anda berani membuat masalah di Taman Suxiang saya. Saya tidak berharap Anda menjadi seniman bela diri. Tetapi bagaimana jika Anda memiliki beberapa keterampilan? Tuan mudahan sudah dalam perjalanan, dan ada banyak ahli dalam keluarga Han. Ya, kamu tidak mampu membelinya. Petik 2. Harvey masih mengabaikan Sister Rong, tetapi memperlakukan Jiang Yirou sendirian. Sister Rong sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya, dan dadanya naik turun. Ini adalah pertama kalinya dia diabaikan berulang kali. Jika dia tidak tahu bahwa anak ini memiliki kekuatan, dia akan meminta pengawalnya untuk melakukan anak ini sejak lama. Karena obat Wang Chen agak keras, butuh 7 atau 8 menit lagi sebelum pengobatan berakhir. Ketika dia melihat rona merah yang tidak wajar di wajah gadis itu menghilang, dan keringat mengalir dari tubuhnya, Harvey mengambil kembali jarum perak itu. Saudara Harvey, terima kasih telah menyelamatkanku. Petik 2. Jiang Yirou tersedak dan mengatakan sesuatu, air mata mengalir di pipinya. Jika Harvey tidak tiba tepat waktu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya malam ini. Gadis bodoh, apalagi yang bisa aku ucapkan terima kasih. Petik 2. Harvey tersenyum lembut, menyapu poni berantakan di dahi gadis itu, dan bertanya, bagaimana perasaanmu tentang tubuhmu? Petik 2. Merasakan kelembutan pria itu, Jiang Yirou terasa sangat nyaman dan manis. Juga merasa sangat aman. Saudara Harvey, kesehatanku jauh lebih baik. Petik 2. Jiang Yirou menyeka air matanya dan berkata dengan lembut. Istirahatlah sebentar, dan ketika aku menyelesaikan masalah ini, aku akan mengantarmu pulang. Harvey berkata sambil tersenyum. Ya. Jiang Yirou mengangguk dengan penuh semangat. Sister Rong mencibir dan berkata, oke, berhenti bermimpi. Jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, kamu masih ingin pulang. Konyol. Ah, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan wajahnya di sana.
Adalah rasa sakit yang tajam pada unggahan, dan teriakan dibuat, dan seluruh orang terbang keluar. Saudari Rong, Wang Chen dan yang lainnya terkejut, mereka bergegas dan membantu Sister Rong berdiri. Saya melihat ada 5 sidik jari yang jelas di wajah cantik Sister Rong saat ini. Harvey memandang wanita itu dengan acuh tak acuh dan berkata, aku baru saja berbisik di telingaku, kamu pikir kamu seorang wanita dan aku tidak berani menamparmu. Petik 2. Bajingan. Sister Rong menutupi wajahnya. Berteriak dan meraung pelan, bunuh dia sampai mati untukku bunuh dia. Meskipun pengawal lainnya memiliki beberapa jantung berdebar, tetapi tuannya memerintahkan mereka hanya bisa menggigit peluru dan bergegas ke Harvey. Harvey mendengus dingin, seperti harimau memasuki kawanan, dan langsung menyapanya. Bang 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 dengan suara dentuman yang membosankan. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, beberapa pengawal semuanya dipukuli hingga jatuh, berteriak dan menjerit. Pada saat ini, hanya Wang Chen dan Sister Rong yang bisa berdiri. Keduanya melangkah mundur lagi dan lagi, menatap Harvey dengan mata ketakutan. Hanya dalam beberapa detik, sekelompok pengawal semuanya dipukuli. Kamu. Siapa kamu? Petik 2. Sister Rong merasa bahwa Harvey tidak sederhana, dan dia selalu merasa bahwa wajah ini sedikit familiar. Namun, sekarang dia penuh ketakutan dan pikirannya kosong, jadi dia tidak bisa mengingat siapa orang ini. Harvey tersenyum, kamu bahkan tidak tahu siapa aku, jadi kamu berani membiarkan aku membunuhku, dan kamu berani meminta uang dariku. Petik 2. Kamu. Jangan berpura-pura ketika Tuan Mudahan datang, kamu akan mati. Ini sudah berakhir. Sister Rong berpura-pura tenang dan berteriak marah pada Harvey. Bab 255. Bab 255, injak wajahmu. Benarkah? Petik 2. Harvey tersenyum ringan, ada banyak orang yang ingin aku mati, tapi aku masih hidup dan sehat. Petik 2. Sister Rong mencibir, wah, aku tidak peduli siapa musuh yang kamu temui sebelumnya. Tapi hari ini, kamu bertemu Tuan Mudahan, dan satu-satunya cara untuk mengakhirinya adalah dengan mati. Petik 2. Oh. Petik 2. Harvey dengan bercanda tersenyum, kalau begitu aku akan melihat apakah Han Siji dapat membunuhku. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey berbalik untuk melihat Wang Chen, suaranya acuh tak acuh, Wang Chen, awalnya saya tidak ingin memperhatikan bajingan seperti Anda. Namun, Anda selalu harus melompat di depan saya. Jika saya menebak dengan benar, resep rahasia perusahaan Qianzi dibocorkan oleh Anda. Untuk Han Siji, kan? Petik 2. Itu benar, saya membocorkan resep rahasianya. Wang Chen mengakuinya dengan murah hati, dan tersenyum bangga, resep rahasia produk yang akan datang tiba-tiba diketahui oleh perusahaan yang bermusuhan. Apakah Anda mengalami masalah besar? Masalah, pasti sangat kewalahan. Hahaha, inilah yang saya inginkan. Saya bekerja sangat keras dan berjuang untuk mendapatkan posisi kepala departemen personalia, tetapi Anda semua memecat saya dengan satu kata, dan juga menghancurkan masa depanku. Karena itu masalahnya, maka secara alami aku ingin membalas dendam padamu, dan itu tidak mudah bagimu. Kamu benar-benar sampah. Petik 2. Harvey menghela nafas pelan, dan kemudian berkata dengan ringan, tapi, maaf, saya mungkin telah mengecewakan Anda. Kami tidak mengalami waktu yang buruk, dan kami tidak kewalahan. Kami sudah memiliki resep lain yang lebih baik sebagai pengganti yang lama. Jadi meskipun Anda membocorkan resep lama, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Pengaruh. Petik 2. Mustahil. Wajah Wang Chen sangat berubah, Saint Veronica menghabiskan banyak tenaga, material, dan sumber daya keuangan untuk membeli resep rahasia. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk menemukan resep rahasia baru dalam waktu sesingkat itu. Mengapa tidak mungkin? Petik 2. Harvey mengangkat bahu, tidak bisakah aku memberikannya? Petik 2. Wang Chen terkejut, lalu dia tertawa dan berkata, Harvey, kamu tidak perlu berbohong untuk menipuku, Anda pikir saya anak berusia 3 tahun dan akan mempercayai Anda? Apakah ini bohong? Petik 2. Harvey memandang Wang Chen dengan acuh tak acuh, dan berkata, apakah Anda percaya atau tidak, itu adalah kebenaran. Saya awalnya ingin Anda untuk melihat peluncuran produk baru Qianzi, menghancurkan perusahaan kecantikan. Sayang sekali Anda tidak dapat melihat hari itu datang. Saya mengatakan bahwa Anda akan mati hari ini, tidak peduli siapa yang datang, Anda tidak dapat menahan Anda. Petik 2. Namun, pada saat ini, ada suara langkah kaki di luar pintu. Siapa yang berani membuat masalah di ladang Han Sijiku? Sebuah suara keras datang dari koridor. Tuan Mudahan ada di sini. Sister Rong dan Wang Chen saling memandang, penuh kejutan. Segera, sekelompok pria dan wanita berpakaian Cina masuk dengan anggun dari pintu. Berjalan paling depan adalah seorang yang tinggi dan lurus, mengenakan kemeja Versace biru tua, celana panjang kasual hitam, dengan rambut panjang diikat di belakang kepalanya, wajahnya dipotong seperti pisau, dan seorang pemuda tampan seperti model pria. Harvey hanya meliriknya, meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa pemuda ini adalah Han Siji, putra tertua dari keluarga Han. Di belakang Han Siji ada beberapa anak laki-laki dan perempuan kaya yang berpakaian mewah, serta sekelompok pengawal. Sepertinya pertempuran ini sangat besar. Jiang Yirou, yang telah mendapatkan kembali kekuatannya dan sedang beristirahat di sofa, gemetar ketakutan ketika dia melihat pertempuran ini. Bahkan jika Jiang Yirou tidak pernah berhubungan dengan orang-orang ini, dia dapat melihat bahwa orang-orang ini kaya atau mahal, kaya dan berkuasa. Dia melihat punggung Harvey dengan kekhawatiran di wajahnya.
Jika kamu di sini, jika kamu tidak datang, mereka akan dipukuli sampai mati jika kamu tidak datang. Sister Rong berjalan sambil menangis dan bersandar di lengan Han Siji dengan lembut. Wang Chen juga berdiri dan berkata dengan sedih dan marah, Tuan Muda Han, anak ini juga mengatakan dia ingin membunuhku. Saya mengatakan bahwa saya milik Tuan Muda Han, tetapi anak ini mengatakan bahwa Tuan Muda Han bukan apa-apa, tidak peduli apa. Siapa yang datang, dia tidak bisa menyimpannya. Aku. Dia terus menambahkan bahan bakar dan kecemburuan, hanya untuk membuat Han Siji menginjak-injak Harvey sampai mati kali ini. Harvey tidak menjelaskan dengan keras, hanya melihat semua ini sambil tersenyum. Han Siji melirik bekas tamparan di wajah Sister Rong, darah di sudut mulut Wang Chen, dan pengawal yang jatuh ke tanah dan meratap dan menjerit, matanya tiba-tiba bersinar kedinginan. Oke, sangat bagus. Han Siji tertawa dengan marah, menatap Harvey, aku tidak menyangka akan ada orang di Aorus Hills yang tidak akan berani memberikan wajah Han Siji kepadaku, dan siapa yang berani mengalahkanku. Siapapun kamu harus memberiku penjelasan Han Siji malam ini katakan padaku. Bagaimana kamu ingin mati? Petik 2. Sister Rong dan Wang Chen juga memandang Harvey dengan bangga. Harvey, lihat bagaimana kamu mati hari ini. Beberapa wanita kaya yang datang bersama mereka juga memiliki mata yang bersinar. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Han, dia maskulin dan mendominasi. Sebuah kata bisa hidup atau mati. Adapun apa kawat gantung di depanku ini, dapatkah dibandingkan dengan Tuan Muda Han? Tuan Muda Han, kan? Petik 2. Harvey tersenyum ringan, Tuan Muda Han, tidakkah kamu ingin mendengar apa yang terjadi malam ini? Petik 2. Han Siji memandang Harvey dengan jijik, aku tidak peduli apa yang terjadi padamu malam ini. Aku hanya tahu bahwa kamu mengalahkan orang-orangku, aku ingin mencari tempat untuk orang-orangku, sesederhana itu. Harvey tersenyum setelah menutup, Han Sao, kamu sedikit tidak masuk akal. Petik 2. Masuk akal. Apakah kamu layak bernalar denganku? Petik 2. Han Siji tersenyum meremehkan, apa yang aku katakan, Han Siji, benar. Ya, Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya dan melirik Wang Chen, jadi, kamu harus melindungi sampah ini. Petik 2. Tentu saja. Han Siji menjawab dengan bangga. Bagus, kamu ingin melindunginya, kan? Petik 2. Kata Harvey ringan, dan kemudian tubuhnya melintas, dan dia menamparkan wajah Wang Chen secara langsung, dan menamparkan wajahnya. Dia tepat di depanmu, bisakah kamu melindunginya? Petik 2. Harvey melirik Han Siji. Wang Chen menjerit kesakitan, menutupi wajahnya, duduk di tanah, dan berteriak dengan suara serak, Tuan Muda Han, dia benar-benar berani memukulku, dia hanya berusaha menyembunyikan langit, jadi dia menang. Jangan memberimu wajah. Petik 1. Han Siji juga tercengang, jelas tidak menyangka Harvey berani memukul seseorang di depannya. Ini bukan tentang tidak memberinya wajah, tetapi meletakkan wajahnya di tanah dan menginjaknya. Sister Rong dan generasi kedua lainnya juga tercengang. Di Aorus Hills, mereka belum pernah melihat orang yang tidak berani memberikan wajah Han Sao. Han Siji menunjuk Harvey dan berkata dengan marah, bajingan, kamu berani menyentuhnya lagi. Tuan muda ini pasti akan mencegahmu melihat matahari besok. Suara itu tidak jatuh. Klik. Suara retakan tulang terdengar. Harvey langsung menginjak kaki Wang Chen. Wang Chen tiba-tiba menjerit seperti babi, dan berguling-guling dengan kaki di lengannya. Harvey memandang Han Siji dengan acuh tak acuh, aku memindahkannya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Petik 2. Kamu mencari kematian. Han Siji meledak dalam kemarahan, persetan denganku sampai mati. Dia, perintah. Sekelompok pengawal di pintu bergegas masuk dan bergegas menuju Harvey. Namun, dalam beberapa detik, semua pengawal yang bergegas masuk dipukuli ke tanah, tidak bisa berdiri. Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, Harvey berdiri di sana tanpa menggerakkan kakinya. Kali ini, Han Siji dan tuan muda kaya dan wanita muda kaya yang datang bersamanya tercengang, jelas dia tidak berharap Harvey bisa bertarung seperti ini. Bab 256. Bab 256, tidak ada yang akan melindungimu. Jika bab ini salah, klik di sini untuk melaporkan. Bab 256, tidak ada yang akan melindungi Anda. Sister Rong mengerutkan kening, Tuan Muda Han, anak ini tampaknya adalah seorang pelatih, dan orang biasa bukanlah lawannya. Petik 2. Sekejap suara mendesing seorang lelaki tua berbaju abu-abu masuk dari luar, dengan tangan di punggungnya, dan berjalan menuju Harvey selangkah demi selangkah, cukup sombong. Meskipun dia tidak tinggi, dia hanya lebih dari 1,7 meter, dan tubuhnya sangat kurus, tetapi aura yang keluar dari tubuhnya membuat hati Sister Rong, Wang Chen dan yang lainnya yang hadir bergidik. Ini adalah tuan yang sebenarnya. Hanya momentumnya yang sudah begitu kuat dan mendominasi. Bahkan jika anak itu bisa bertarung lagi, jadi apa? Dia bisa mengalahkan Han Bungsu. Apa lelukon saat lelaki tua berbaju abu-abu itu berjalan, dia berbicara dengan bangga. Saya Han Qiansheng. Saya telah melawan ribuan orang tanpa kekalahan. Ini Qiansheng Wah, meskipun Anda memiliki beberapa keterampilan, Anda jelas bukan lawan saya jika saya bergerak, Anda pasti akan mati jika tidak ingin mati, cepatlah ke tuan mudaku. Kau tahu dan minta maaf, lalu dengarkan tuan mudaku. Berisik, teriak Harvey, jari kakinya sedikit, tubuhnya seperti naga gila, meraung ke arah Han Qiansheng hanya dalam sekejap, Harvey Bian sudah mendekati Tuan Han, dan menamparnya dengan telapak tangan, hampir mengukir serangga.
Han Qiansheng mendengus dingin, melihat telapak tangan Harvey biasa-biasa saja, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia juga menggunakan banyak energi yang menyebalkan untuk menemuinya dengan telapak tangan. Namun, pada saat kedua telapak tangan bertabrakan, klik, suara retakan tulang terdengar. Han Qiansheng berteriak, dan tiba-tiba menemukan bahwa telapak tangannya sudah berdarah, dan pergelangan tangannya patah seperti tebu. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan Han Qiansheng adalah telapak tangan Harvey tidak hanya menghancurkan telapak tangannya dan mematahkan pergelangan tangannya, tetapi juga terus meremukkan dadanya dengan kekuatan yang tidak berkurang. Han Qiansheng ketakutan dan terus mundur ke belakang. Ding ding deng. Setelah mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut, sulit untuk melepaskan diri dari telapak tangan ini. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Han Qiansheng hanya merasa dadanya seperti ditabrak truk, dan seluruh tubuhnya jatuh dan terbang keluar. Dengan boom, dia menabrak dinding dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah dalam posisi berlutut. Dengan wow, dia memuntahkan seteguk darah dan mati di tempat. Tiba-tiba, seluruh kotak menjadi sunyi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana itu bisa terjadi? Sister Rong, Wang Chen dan yang lainnya terkejut lagi, mata mereka hampir keluar. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Patua Han yang agung dipukuli sampai mati oleh bocah di depannya dengan satu telapak tangan. Yang paling mengejutkan adalah Han Siji dan valetnya. Han Lao adalah pengawal pribadi Han Siji, dia adalah penguasa generasi di masa-masa awal kultivasi Xiantian. Mereka telah mengalami banyak masalah dan menemui banyak tuan, tetapi mereka semua dengan mudah diselesaikan oleh Tuan Han pada akhirnya. Yang disebut tuan itu juga dengan mudah disiksa dan dibunuh oleh Penatua Han. Tapi aku tidak menyangka Han Lao, yang seperti garpu, akan mati seperti ini hari ini. Ini juga luar biasa. Adapun Jiang Yirou, yang sedang duduk di sofa, dia bahkan lebih terkejut, dia menutup mulutnya dengan erat agar tidak membiarkan dirinya mengeluarkan suara. Dia berpikir bahwa selama periode waktu ini, dia telah mengenal kakak laki-laki tertua dengan sangat baik. Tetapi sekarang setelah dia melihatnya, dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami pria ini. Misterius, kuat, sombong, mendominasi. Dia bisa lembut dan anggun, seperti kakak laki-laki di sebelah, atau dia bisa berubah menjadi iblis dan membunuh orang dengan jentikan jarinya. Harvey tidak melihat lagi ke arah Han Qiansheng, tetapi berjalan menuju Wang Chen yang sedang duduk di tanah. Kamu, jangan datang ke sini. Wang Chen sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia terus bergerak mundur. Dia benar-benar takut. Anak di depannya ini adalah iblis sama sekali, dia benar-benar berani membunuh. Han Qiansheng adalah karakter yang luar biasa, dia ditampar sampai mati oleh telapak tangannya. Tuan Han, selamatkan aku. Wang Chen berteriak kepada Han Siji tidak jauh untuk meminta bantuan. Han Siji juga ketakutan pada saat ini, dan wajahnya sedikit pucat. Dia awalnya ingin meninggalkan Wang Chen sendirian, tetapi ketika dia berpikir bahwa jika dia pergi begitu saja, siapa yang mau melakukan sesuatu untuknya di masa depan? Han Siji menarik napas dalam-dalam dan menatap Harvey, wah, jangan main-main, aku putra tertua dari keluarga Han di Aorus Hills. Jika kamu berani membunuhnya, kamu pasti akan menyesalinya. Harvey melirik pada Han Siji dan berkata dengan ringan, Han Siji, jika kamu tidak ingin mati, biarkan ayahmu Han Feng datang. Petik 2. Mengatakan itu, Harvey sedikit membungkuk, mengulurkan tangannya, meraih tenggorokan Wang Chen, dan mengangkatnya. Memem, tolong Pahan, tolong Pahan. Wajah Wang Chen memerah dan dia mendesis minta tolong pada Han Siji. Berhentilah berteriak. Petik 2. Harvey memandang Wang Chen dengan acuh tak acuh, aku berkata sebelumnya, tidak ada yang bisa melindungimu malam ini. Bajingan sepertimu lebih rendah dari binatang buas, hidup di dunia ini adalah momok. Jadi, pergilah ke neraka. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey melemparkan Wang Chen keluar jendela tanpa ragu-ragu. Bang! Ada suara karung pasir yang teredam jatuh ke tanah. Segera setelah. Mati-mati. Terdengar ledakan seru dari bawah, menyebabkan keributan. Di lantai atas, kotak 308. Harvey bertepuk tangan, ekspresinya tidak berfluktuasi, dia duduk di sebelah Jiang Yirou, dan menyalakan sebatang rokok. Jiang Yirou gemetar, memandang Harvey dengan bingung, dan tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya sangat asing. Dia menamparkan Han Qiansheng sampai mati dengan satu telapak tangan, dan kemudian melemparkan Wang Chen dari lantai 3 dan jatuh ke kematiannya. Dua orang terbunuh berturut-turut, tetapi pria itu setenang air, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Gadis itu tiba-tiba kesurupan, tidak tahu sisi mana Harvey. Pada saat ini, Han Siji, Sister Rong dan yang lainnya juga lamban. Para wanita dan wanita yang mengejek Harvey barusan semuanya pucat dan gemetar ketakutan. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa pemuda di depannya jelas bukan orang biasa. Tenang, kejam, tegas. Sinsing semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang pemuda berusia 20-an. Siapa anak ini? Han Siji memandang Harvey dengan dingin, dan kemudian dengan cepat memanggil ayahnya. Panggilan itu dengan cepat berakhir. Han Siji tiba-tiba merasa percaya diri. Dia memandang Harvey dan berkata dengan bangga, nak, ayahku akan segera datang, kamu sudah selesai. Harvey hanya merokok dengan tenang, tidak repot-repot memperhatikan Han Siji sama sekali. Menunggu selama 10 menit. Bum bum bum. Suara mesin mobil datang dari bawah. Ini dia.
Sister Rong tampak bersemangat dan berlari ke jendela untuk melihatnya. Paman Han ada di sini. Segera, tuan muda kaya dan wanita muda kaya semua bersemangat. Seorang wanita berpakaian LV dengan bercanda berkata, "Nak, Paman Han adalah kepala keluarga Han di Aorus Hills, dengan aset melebihi 50 miliar, ketiga cara hitam, merah dan putih, dan energinya setinggi langit, membunuhmu adalah seperti mencubit semut." Wah, sudahkah kamu mengarang kata-kata terakhirmu? Cekikikan. Petik 2. Gadis lain terkikik dan melanjutkan. Daosi harus memiliki kesadaran menjadi sutra gantung, jangan berpikir bahwa jika Anda bisa bertarung, Anda bisa menyinggung siapapun. Beberapa orang berada pada ketinggian yang berada di luar jangkauan Anda dalam kehidupan ini, atau bahkan di kehidupan berikutnya. Seorang gadis berwajah merah bersih menggemakan kalimat. Pada saat ini, langkah kaki datang dari koridor. Han Fengyan, kepala keluarga Han, ada di sini. Bab 257. Bab 257, lepaskan aku. Orang pertama yang masuk ke dalam kotak adalah lebih dari 30 pria berjas hitam, kekar dan agung, dengan pinggang menonjol. Setelah 30 atau lebih pria masuk ke dalam kotak, mereka berdiri dalam dua baris dengan rapi, meninggalkan satu jalur di tengah. Kotak besar itu penuh. Melihat 30 pria kuat berpakaian hitam aneh ini, Sister Rong dan wanita terkenal lainnya, mata mereka berbinar, penuh kekaguman. Ini adalah aura yang seharusnya dimiliki oleh seorang atasan, tetapi itu jauh lebih kuat daripada para pengawal tadi. Segera setelah itu, seorang pria parubaya yang mendominasi dalam setelan jas abu-abu dengan rambut hitam disisir ke belakang kepalanya, pipa antik, dan cincin batu permata berjalan perlahan. Di belakangnya ada seorang lelaki tua berbaju hitam dengan mata terkulai. Pria parubaya ini adalah kepala keluarga Han saat ini, Han Fengyan. Di belakangnya ada pengawal pribadinya. "Halo Paman Han." Sister Rong dan yang lainnya membungkuk dan menyapa dengan hormat. "Ayah, kamu sudah datang." Han Siji bergegas dan berkata dengan kesal, "Anak itu terlalu sombong, mengandalkan keahliannya sendiri, dia melanggar hukum, dia tidak hanya membunuh penatua Han, tetapi juga membunuh bawahanku, benarkah?" Han Fengyan mencibir dan berkata dengan kaget, "Siapa yang ingin membunuh anakku, Han Fengyan, yang tidak sabar untuk hidup? Bangun dan keluar dari sini dan mati." Sebuah kalimat sederhana, penuh pencegahan. "Han Fengyan, jangan ribut di luar, cepat masuk." Harvey menjawab dengan dingin. Langsung. Semua orang yang hadir terengah-engah. Semua orang tercengang. Apa-apaan? Apakah anak ini gila, beraninya dia berbicara dengan Han Fengyan seperti ini? Han Fengyan adalah kepala keluarga Han. Tidak peduli apakah dia adalah penguasa Aorus Hills lainnya, kepala beberapa keluarga besar, atau anggota senior Aorus Hills, dia akan memberi sedikit wajah pada Han Fengyan. Adapun yang lain, melihat Han Fengyan, mereka harus diperlakukan dengan hormat dan sopan. Tapi apakah otak anak ini kebanjiran, dan dia berani menantang Han Fengyan? Sister Rong dan anak-anak dari keluarga kaya sudah bisa memprediksi nasib Harvey, yang pasti akan dipukuli sampai mati dan kemudian tenggelam ke dasar laut. Seperti yang diprediksi. Ketika Han Fengyan mendengar ini, dia langsung marah. "Anjing, aku tidak peduli siapa kamu, kamu harus membayar mahal untuk apa yang baru saja kamu katakan." Han Fengyan meraung, dan kemudian melangkah masuk. "Han Fengyan, emosimu cukup kuat." Petik 2. Harvey duduk di sofa dan berkata dengan ringan. Segera, mata bertemu. Saat dia melihat Harvey, Han Fengyan merasakan guntur teredam meledak di atas kepalanya, dan otaknya berhenti sejenak. Segera setelah itu, dia menggigil di mana-mana, pupil matanya tiba-tiba menyusut, wajahnya berubah dari marah menjadi takut, dan kemudian menjadi pucat. Menepuk. Pipa di mulutnya juga jatuh ke tanah. Karena Han Fengyan membelakangi Han Siji dan Sister Rong, semua orang tidak bisa melihat ekspresi Han Fengyan. Melihat Han Fengyan tiba-tiba berhenti berbicara dan masih menyodok di sana seperti tiang kayu, Han Siji dan yang lainnya tiba-tiba sedikit terpana. "Ayah, ada apa denganmu? Cepat dan perintahkan dia untuk dibunuh." Han Siji muncul dengan ekspresi aneh. Ketika Han Siji mendekat, Han Fengyan menamparkan wajah Han Siji, dan dia benar-benar tidak berguna. Terkunci. Suara yang renyah. Han Siji terhuyung dan hampir jatuh. "Ayah, apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk memukulnya, bukan aku." Han Siji menutupi wajahnya dan berteriak kosong. "Suzy, cepat dan berlutut." Han Fengyan meraung, dan langsung menendang Han Siji ke tanah. "Ayah, kamu gila." Han Siji tiba-tiba marah, merasa bahwa ayahnya sedikit tidak normal. Namun, Han Fengyan mengabaikan Han Siji, menoleh, menyeka keringat dingin di dahinya, mengangguk dan berkata, "Tuan Harvey, Tuan Han yang tidak disiplin dengan baik dan menabrak Anda. Saya harap Anda memiliki banyak uang, jadi biarkan anakku pergi." Petik 2. Dalam sekejap, seluruh kotak menjadi sunyi. Han Siji, Sister Rong, dan yang lainnya memandang Harvey dengan ngeri. "Tuan Harvey." Han Fengyan sebenarnya memanggil anak ini, Harvey Ye, dan dia menjaga sikapnya begitu rendah. Sister Rong juga bergidik dan bereaksi. Dia merasa bahwa anak ini sedikit akrab sekarang, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Tapi sekarang dia mengerti. "Ya Tuhan, karakter menakutkan macam apa yang kamu dan orang lain sakiti?" "Tuan Harvey." "Yang? Tuan Harvey yang mana?" Petik 2. Tanya gadis berwajah selebritas internet itu dengan curiga. "Ketua Kamar Dagang 5 Naga, Tuan nomor 1 di Aorus Hills, Tuan nomor 1 di Provinsi Nanyu." "Tuan Harvey." Petik 2.
Sister Rong menjawab dengan suara gemetar, dan kemudian dengan cepat menundukkan kepalanya, dia bahkan tidak peduli, dia tidak berani menatap Harvey. Ketika Han Siji dan murid-murid kaya yang hadir mendengarnya, mereka juga tercengang. Beberapa wanita muda kaya merasa bahwa mata mereka menjadi gelap, dan mereka hampir pingsan. Ternyata ini adalah orang yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini, menundukkan keluarga besar, kamar dagang, seni bela diri, dan perusahaan di Aurus Hills, membuat penguasa utama Provinsi Nanyu menyerah padanya, dan bahkan mengalahkan Wushu Nanyu. Asosiasi, menarik angin ke atas meja. Meskipun para tetua di keluarga mereka semua mengatakan kepada mereka untuk tidak menyinggung Tuan Harvey, mereka selalu berpikir bahwa Tuan Harvey adalah tetua yang dihormati, bagaimana dia bisa begitu muda. Tapi sekarang, bahkan jika mereka tidak percaya, mereka harus percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan Han Fengnian perlakukan seperti ini bukan Tuan Harvey? Han Siji menelan tenggorokannya dan menundukkan kepalanya dengan cepat, tidak berani melakukannya lagi. Adapun Jiang Yirou, yang duduk di sebelah Harvey, dia merasa seperti dunia berputar untuk sementara waktu, bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi sekarang. Saudara Harvey, yang pernah tinggal di rumah sewa murah dan minum-minum dan berbicara dengan ayahnya, ternyata menjadi sosok yang menakutkan. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan Brother Harvey? Harvey hanya menatap Han Fengnian dengan tenang, dan berkata dengan ringan, putranya tidak mengajar, kesalahan ayahnya, Han Fengnian, apakah kamu mengerti maksudku? Mengerti. Harvey Ye, aku mengerti. Petik 2. Han Fengnian tidak mengatakan apa-apa. Berkata, dengan buk langsung, dan berlutut. Berlutut. Kepala keluarga Han benar-benar berlutut. Ah. Petik 2. Seorang wanita kaya tidak tahan dengan rangsangan dan pingsan. Yang lain bahkan memicu gelombang besar di hati mereka, dan bahkan merasa kaki mereka lemah. Bahkan karakter seperti Hao Feng berlutut, apakah mereka masih kentut? Jatuhkan. Untuk sementara, Sister Rong dan yang lainnya tidak berani berdiri, mereka semua berlutut di tanah. Harvey menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Han Fengnian, tampaknya Anda cukup sadar akan urusan saat ini. Namun, ini saja tidak dapat menyelamatkan nyawa putra Anda. Tuan Harvey, Han. Bersedia memberikan kompensasi, Harvey tertawa ironis, putramu bernilai 100 juta. 1 miliar, Han Fengnian tidak ragu dan langsung menggandakannya. Bahkan jika keluarga Han kaya dan berkuasa, sudah agak sulit untuk mendapatkan 1 miliar sekaligus. Itu saja. Harvey mengangguk puas, lalu berjalan ke arah Han Siji dan menamparkan wajahnya. Tamparan ini untuk kamu ingat bahwa di masa depan, jaga matamu tetap cerah, jangan main-main dengan orang, jangan menipu ayahmu. Petik 2. Bab 258. Bab 258, hal-hal besar. Ya, Tuan Harvey. Petik 2. Han Siji menundukkan kepalanya dan menjawab, tidak berani menelepon sama sekali. Terkunci. Harvey menamparkan wajah Han Fengnian dengan pukulan backhand lagi. Ah. Petik 2. Han Fengnian berteriak kesakitan, dan sudut mulutnya dipukuli sampai berdarah. Han Fengnian, tamparan ini untuk memberitahumu untuk mendisiplinkan putramu dengan baik di masa depan, dan jangan biarkan dia keluar untuk menyakiti orang lain. Jika ada waktu lain, itu tidak akan sesederhana kompensasi dan tamparan. Kata Harvey enteng. Kemudian dia melaporkan nomor rekening bank, lalu berkata kepada Jiang Yirou, pergilah, aku akan mengantarmu pulang. Petik 2. Oke. Jiang Yirou tampak sedikit ketakutan. Menantu perempuan dia merespons dengan lemah, dan dengan cepat mengikuti. Sampai Harvey dan Jiang Yirou pergi, semua orang yang hadir tersentak, punggung mereka basah oleh keringat. Ayah aku benci itu aku tidak yakin. Han Siji mengepalkan tinjunya erat-erat, mengangkat kepalanya, mata merahnya dipenuhi dengan keluhan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Ayah tahu. Petik 2. Han Fengnian menepuk bahu Han Siji, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Namun, kami tidak punya pilihan selain mematuhi. Bagaimanapun, Harvey memang penguasa pertama di Provinsi Aurus Hills dan Nanyu. Dengan perintahnya, puluhan ribu orang telah bekerja keras untuknya. Bahkan He Yingji, Lin Hongyu, dan Shen Qingsong juga ditundukkan olehnya. Dengan kekuatan keluarga Han kami tidak bisa melawannya sama sekali. Petik 2. Bukankah kita melupakannya begitu saja? Petik 2. Han Siji menatap punggung ayahnya dengan erat, dan berkata dengan keras, aku tidak setuju, aku tidak bisa menelan nafas ini. Ayah, bisakah kamu menelan nafas ini? Petik 2. Han Fengnian menaruh tangannya di punggungnya dan menghadap Shen Rushui menghela nafas panjang dan berkata, saya, Han Fengnian, tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidup saya. Tentu saja, saya tidak bisa menelan nafas ini. Namun, sekarang bukan waktunya untuk pindahkan dia. Petik 2. Kapan aku bisa memindahkannya? Petik 2. Han Siji menindaklanjuti. Akan ada jawaban dalam 3 hari. Petik 2. Han Fengnian berkata dengan sungguh-sungguh. 3 hari kemudian. Apa maksudmu? Petik 2. Han Siji tampak bingung. 3 hari kemudian, He Pingchuan, mantan hegemon Provinsi Nanyu dan ketua asosiasi Wushu Nanyu, akan datang ke Aurus Hills untuk melawan Harvey sampai mati. Ini adalah pertempuran yang akan mengubah pola Provinsi Nanyu. Dalam hal ini pertempuran, siapa yang akan dipilih sepenuhnya hegemon pertama? Di Provinsi Nanyu. Apakah Provinsi Nanyu masa depan akan terus bermarga dia atau Harvey akan tergantung pada pertempuran 3 hari kemudian? Selama pihak perang ini berusaha untuk mati, kekaisaran ilusi dia itu sebabnya. Saya berkata, saya akan mendapatkan jawabannya dalam 3 hari.
Petik 2. Oke, itu bagus. Han Siji sangat gembira dan melemparkan tinjunya. Harvey, mari kita lihat bagaimana kamu mati dalam 3 hari. Petik 2. Sister Rong dan putra dan saudara kaya lainnya dan para wanita kaya juga sangat gembira, dan harapan bangkit kembali di hati mereka. Setelah meninggalkan Taman Suksiang, Harvey tidak memanggil mobil, tetapi berjalan dengan tenang di depan. Jiang Yirou mengikuti dari belakang. Keduanya berjalan beriringan, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Baru setelah dia mencapai jembatan, Harvey berhenti. Dia berdiri di dekat jembatan, diam-diam memperhatikan sungai yang berjatuhan di kejauhan dan lampu neon yang berkedip di kedua sisi sungai, lalu menyalakan sebatang rokok. Jiang Yirou juga datang dan berdiri berdampingan dengan Harvey, melihat ke kejauhan. Setelah sekian lama, Harvey berkata, Yirou, apakah kamu takut hari ini? Petik 2. Tidak. Petik 2. Jiang Yi menjawab dengan lemah. Harvey tersenyum, aku tidak menyangka gadis-gadis sederhana kita akan menipu orang. Petik 2. Hanya saja, tidak. Petik 2. Jiang Yirou tersipu dan menjawab. Harvey Chang menarik napas dan berkata dengan ringan, Yirou, mungkin apa yang kamu lihat hari ini merongrong imajinasiku di hatimu. Tapi yang ingin aku katakan padamu adalah bahwa sisi manapun yang aku tunjukkan di depanmu adalah yang paling indah. Aku yang sebenarnya. Masyarakat ini realistis dan kejam. Banyak orang memakai topeng untuk menunjukkan kepada orang-orang. Sobek topeng itu, ada wajah jelek yang kotor. Jadi, Yirou, saya harap Anda bisa beradaptasi dengan masyarakat ini, jadi jangan lupa dan jangan lupakan kecantikan di hatimu. Wang Chen sudah mati, jangan simpan lukanya padamu di hatimu, lupakan saja. Selamat datang besok, bekerja dengan baik, dan hidup dengan baik. Petik 2. Dimengerti, Saudara Harvey. Petik 2. Jiang Yirou mengangguk, dan lalu berbisik, Saudara Harvey, aku merasa semakin tidak mengerti kamu. Orang macam apa kamu? Petik 2. Saya adalah saya, tetapi saya memiliki banyak identitas. Itu saja. Petik 2. Jawab Harvey, lalu kepala dan tersenyum, gadis, tidakkah kamu tahu bahwa terlalu ingin tahu tentang seseorang sangat berbahaya? Petik 2. Jiang Yirou memiringkan kepalanya, apa bahayanya? Petik 2. Tidak ada. Petik 2. Harvey mengulurkan tangannya dan menggaruk hidung gadis itu, ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Setelah berbicara, Harvey berbalik dan berjalan menuju bagian depan. Apa, bahaya apa di sana, kakak Harvey? Jiang Yirou berteriak dan buru-buru mengejarnya. Hari berikutnya. Ketika Harvey dan Mu Erlene tiba di klub Hinia, mereka menemukan bahwa semua jenis mobil mewah diparkir di pintu. Ada Maybach, Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz, Audi dan sebagainya. Bagaimana situasinya? Mengapa ada begitu banyak tamu pagi ini? Petik 2. Harvey tampak bingung. Aku juga tidak tahu. Petik 2. Mu Erlene menggelengkan kepalanya dan berkata, masuk dan lihatlah dan kamu akan tahu. Petik 2. Setelah menemukan tempat untuk memarkir mobil, Harvey dan Mu Erlene berjalan ke clubhouse. Begitu dia memasuki aula, Harvey melirik dan melihat bahwa ruang tunggu itu penuh dengan orang, dan mereka semua adalah kenalan. Tuan He, Tuan Lin, Tuan Shen, Nona Qin, mengapa kalian semua ada di sini? Petik 2. Oleh karena itu, para penguasa provinsi Nanyu yang sedang duduk di lobi mengobrol. He Yingji, Lin Hongyu, Shen Qingsong, Qin Hongye, Jiang Yanan dan lainnya. Bahkan Du Tianlong, Song Jinchao, Luo Chanxin, dan Nalan Changsheng semuanya tiba. Berkumpulnya kelompok orang ini cukup mengguncang provinsi Guangdong Selatan dan bahkan beberapa provinsi dan kota di sekitarnya. Mendengar suara itu, He Yingji dan yang lainnya menoleh dan melihat ke atas. Tuan Harvey, Anda di sini. Tuan Harvey, kami memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Harvey, sesuatu yang besar telah terjadi, ini hal yang besar. He Yingji, Lin Hongyu dan yang lainnya bergegas, semua orang memiliki wajah cemberut dan tampak sangat gelisah. Tentu bukan masalah sepele untuk bisa membuat banyak He Yingji khawatir pada saat yang bersamaan. Saudarimu, buka kotak besar, ayo masuk dan bicara, kata Harvey. Oke. Mu Erlene mengangguk, dan kemudian membawa semua orang ke sebuah kotak besar. Setelah menutup pintu, Harvey meminta He Yingji dan yang lainnya untuk duduk, dan kemudian meminta pelayan untuk menuangkan teh. Katakan padaku, apa yang terjadi? Petik 2. Harvey langsung to the point. Tuan Harvey, apakah Anda tidak tahu? He Yingji bertanya secara retoris. Tahu apa? Petik 2. Harvey tampak bingung. Oh, biarkan aku memberitahumu. Lin Hongyu menyesap teh dan berkata, Tuan Harvey, menurut informasi yang kami terima, kami mendengar bahwa He Pingchuan, ketua Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, akan tiba di Aorus Hills dalam 2 hari, di puncak baris pertama. Saya akan meluncurkan pertempuran hidup dan mati melawan Anda. Itu benar, He Pingchuan juga memberitahu penguasa seluruh provinsi Nanyu tentang ini. Selain itu, dia juga berkata bahwa pada hari dia tiba di Aorus Hills, jika kita tidak pergi menemuinya, kita akan menjadi satu persatu setelahnya. Temukan kami untuk menyelesaikan akun. Shen Qingsong juga mengerutkan kening. Bab 259. Bab 259, saya pasti akan. Wajah He Yingji, Lin Hongyu, Qin Hongye, Jiang Yanan dan lainnya juga tenggelam. Bagaimanapun, mereka sekarang adalah Kam Harvey. Jika mereka benar-benar pergi menemui He Pingchuan 2 hari kemudian, itu pasti akan menjadi pengkhianatan terhadap Harvey.
Namun, mereka masih sangat takut pada He Pingchuan, mantan hegemon Provinsi Nanyu, jadi mereka datang ke Harvey pagi-pagi untuk membahas masalah ini. Tuan Harvey, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Tuan Harvey, meskipun kita semua tahu bahwa kekuatanmu sangat kuat, bahkan Qin Jiuxiao bukanlah lawanmu. Namun, He Pingchuan jauh lebih kuat daripada Qin Jiuxiao. Khawatir bahwa Anda bukan lawannya. Ya, Tuan Harvey, dikatakan bahwa basis kultivasi He Pingchuan telah memasuki ranah Guiyuan, dan kekuatannya berada di puncaknya. Dengan satu musuh ribuan, membunuh orang di udara seperti mencari sesuatu. Kengerian semacam ini kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Tuan Harvey, mengapa Anda tidak mencari alasan untuk pergi ke luar negeri untuk menghindari pusat perhatian? Petik 2. Du Tianlong dan Song Jinchao berkata. Harvey mengambil cangkir teh dan menyesap teh, menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, apa yang kamu khawatirkan? Itu bukan karena langit sedang jatuh, apakah perlu menjadi sangat gugup? Petik 2. Tuan Harvey, bagaimana kamu tidak gugup? Du Tianlong menyekat tangannya keringat di dahinya berkata, musuh adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, He Pingchuan. Selama bertahun-tahun terakhir, He Pingchuan mengandalkan memiliki kekuatan yang kuat dan puluhan ribu murid Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, terpana untuk membanjiri hegemoni Provinsi Guangdong Selatan. Tidak ada kepala. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa He Pingchuan adalah Raja Provinsi Nanyu, dan tidak seseorang berani memprovokasi dia. Jadi apa? Petik 2. Harvey tersenyum ringan, aku awalnya ingin menyelamatkan hidupnya. Namun, karena dia menginginkan kematian dengan sepenuh hati, aku hanya bisa mengakhiri keinginannya. Petik 2. Ini. Petik 2. Song Jinchao memandang Harvey dengan heran, Tuan Harvey, apakah maksud Anda bisa mengalahkan He Pingchuan? Luo Chanxin, Nalan Changsheng, dan yang lainnya juga memandang Harvey dengan keheranan di wajah mereka. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang yang menolak untuk menerima He Pingchuan dan menantang mereka satu persatu, tetapi pada akhirnya mereka semua dipenggal olehnya. He Pingchuan. Jadi, ketika Harvey mengucapkan kata-kata ini, mereka sangat terkejut. Jika He Pingchuan benar-benar seperti yang Anda katakan, maka saya secara alami dapat mengalahkannya. Harvey menjawab, dan kemudian berkata, selain itu, karena He Pingchuan semuanya telah datang ke pintu, maka saya secara alami harus bertarung. Bukankah dia hanya ingin membuktikan bahwa dia masih penguasa Provinsi Nanyu? Hehe, saya akan memberitahu dia bahwa era He Pingchuan sudah berakhir. Masa depan akan menjadi era pencarian kita itu. Keras dan memekakkan telinga. Melihat Harvey penuh percaya diri, kecemasan dan ketegangan di He Yingji dan yang lainnya lega, dan darah di hati mereka juga menyala. Ya, karena bahkan Tuan Harvey tidak takut, mereka masih apa yang kamu takutkan. Belum lama ini, Provinsi Nanyu mengirim begitu banyak master untuk menekan Harvey tetapi gagal, dan kali ini saya khawatir itu tidak akan mudah. Pingchuan, siapa yang akan menjemputnya? Ambillah. Itu benar kali ini, kita harus menginjaknya. Asosiasi Wushu Guangdong Selatan telah menjadi semakin tanpa hukum selama bertahun-tahun, seperti halnya Kaisar, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan mereka? Petik 2. He Yingji, Lin Hongyu dan yang lainnya segera bersemangat, dan kekhawatiran serta ketegangan barusan juga tersapu. Di waktu berikutnya, Harvey mengobrol dengan He Yingji dan yang lainnya untuk sementara waktu, dan kemudian semua orang pergi satu demi satu. Setelah semua orang pergi, hanya Harvey dan Mu Erlene yang tersisa di dalam kotak besar itu. Mu Erlene berjalan dengan anggun, duduk di pangkuan Harvey, mengaitkan leher pria itu dengan satu tangan, dan menghela nafas seperti biru. Harvey, apakah kamu benar-benar yakin akan mengalahkan He Pingchuan? Petik 2. Tentu saja. Petik 2. Harvey meletakkan tangan di paha wanita itu dan menggosoknya dengan ringan, juga, bahkan jika saya tidak yakin, saya harus bertarung. Ini adalah pertama kalinya Mu Erlene melakukan kontak intim dengan seorang pria, tetapi, ketika dia berpikir bahwa dia akan melakukannya. Menjadi wanitanya cepat atau lambat, jadi itu juga memaafkan ketidakjujuran di tangan pria. Anggap saja itu hadiah kecil untuknya sebelum perang. Mu Erlene tersipu, dan berkata dengan lembut, mengapa kamu harus bertarung? Petik 2. Jika saya tidak bertarung, itu berarti saya telah berkompromi. Saya akui bahwa He Pingchuan lebih kuat dari saya, dan bahwa dia masih penguasa Nanyu Provinsi. Mata Harvey menjadi dingin. Dan, yang lebih penting, jika saya tidak bertarung, saya khawatir He Pingchuan tidak akan membiarkan He Yingji dan Lin Hongyu pergi. Karena He Yingji dan Lin Hongyu menghormati saya, maka saya secara alami di sana adalah alasan untuk melindungi mereka. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti orang-orang di sekitar saya. Jika ada yang berani menyentuh orang-orang di sekitar saya, bahkan jika dia adalah Raja Surga, saya tidak akan membiarkannya pergi. Petik 2. Kakok. Mu Erlene terkikik. Aku suka energimu yang mendominasi. Rajaku, aku harap kamu akan menginjak He Pingchuan di bawah kakimu dalam 2 hari dan menjadi Raja asli Provinsi Nanyu. Petik 2. Harvey mengangkat mulutnya, percaya diri dengan senyum, pasti akan. Petik 2. Waktu berlalu, 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Di pagi hari, angin cerah dan matahari tidak berawan. Bandara Aorus Hills. Mobil mewah dan konvoi mendekat dari kejauhan, lalu berhenti di pintu. Adegan ini segera menarik perhatian banyak penumpang di bandara. Setelah mobil diparkir, 60 atau 70 pria dan wanita berpakaian Cina turun dari mobil.
Selain itu, ada ratusan pengawal dan preman yang mengenakan jas hitam, sosok agung, dan ekspresi serius. Setelah rombongan turun dari bus, mereka langsung berjalan menuju lobi bandara. Di garis depan kerumunan adalah Han Fengnian, kepala keluarga Han, dan putranya, Han Siji. Selain itu, Yang Yunfei, tuan muda tertua dari keluarga yang di Longcheng, juga berjalan di depan. Tentu saja, selain Han Fengnian, Yang Yunfei dan lainnya, ada presiden kamar dagang lainnya, pemilik museum seni bela diri, dan bos perusahaan di tim. Setelah Han Fengnian, Yang Yunfei dan yang lainnya berjalan ke aula, mereka berhenti di salah satu gerbang penjemputan bandara. Kedatangan orang-orang ini tanpa terlihat membawa rasa penindasan, dan banyak orang melihat ke samping, menebak-nebak siapa yang akan dijemput orang-orang ini. Aku akan pergi, bukankah yang berjas abu-abu Han Fengnian, kepala keluarga Han di Aorus Hills? Siapa dia yang bisa menyuruh Tuan Han menjemputnya sendiri? Dalam setelan tang hitam Presiden Liu dari kamar dagang Huaxing. Dan pria berjas biru itu bukan Tuan Li dari grup Donghe. Orang-orang besar datang untuk mengambil pesawat pada saat yang sama. Petik 2. Penumpang di bandara ada banyak diskusi, dan jantung saya berdetak kencang. Lagi pula, akan sulit bagi mereka untuk melihat salah satu dari orang-orang besar ini pada hari kerja, tetapi hari ini mereka melihat semuanya. Menakjubkan. Di tengah diskusi semua orang, saya melihat sekelompok pria dan wanita mengenakan seragam pelatihan hitam putih berjalan keluar dari bandara. Berjalan di garis depan adalah pria parubaya kurus, ramping, yang tingginya sekitar 1,75 meter, memiliki rambut hitam panjang sedang disisir ke belakang kepalanya, pelipis abu-abu, dan seorang pria parubaya yang agresif dengan kemeja kain hitam. Ada juga beberapa pria parubaya berpakaian bagus dengan temperamen luar biasa, yang mengikuti di belakang mereka dengan wajah serius. Pria parubaya yang mengenakan kemeja hitam adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, He Pingchuan. Di belakangnya adalah dua wakil presiden Qin Jiuxiao dan Huan Nanzeng, serta dua penjaga Wu dan Xing dan Yao Chengying. Dan 8 direktur permanen baru ada di sini. Bab 260.